Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang pihak Nikita Mirzani ungkap bukti kasusnya hasil editan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Nikita Mirzani itu tak layak buat dibebaskan. Nikita Mirzani itu layak mendapatkan hukuman karena mulutnya terlalu kasar dan sering memicu kontroversi. Nikita Mirzani itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya karena dianggap terlalu sering merendahkan orang lain. Itulah sebagian komentar netizen yang sering kita temukan di media sosial hingga hari ini. Tapi benarkah Agustus akan menjadi bulan kebebasan Nikita Mirzani? Ataukah itu hanya harapan yang terlalu cepat dirayakan? Disclaimer, konten ini merupakan perspektif dan analisis pribadi saya berdasarkan fakta yang telah dipublikasikan serta opini yang beredar di tengah masyarakat. Bukan putusan hukum dan bukan kepastian hasil perkara. Agustus bagi bangsa Indonesia adalah bulan kemerdekaan. Tetapi bagi para pendukung Nikita Mirzani, Agustus itu menjadi bulan yang penuh harapan. Isu tentang kemungkinan kebebasannya kembali ramai diperbincangkan. Namun hingga saat ini proses hukumnya masih berjalan dan belum ada putusan resmi yang menyatakan Nikita Mirzani akan bebas. Jika suatu saat nanti pengadilan memutuskan Nikita Mirzani bebas, menurut analisis pribadi saya, saat itulah babak baru akan dimulai. Ada yang percaya Nikita akan memilih menikmati kebebasannya, ada yang membangun karir kembali dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun ada pula yang berasumsi Nikita Mirzani akan menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah merugikannya. Tentu jika hal itu dilakukan harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Di media sosial perdebatan tak pernah berakhir. Yang pro berkata Nikita harus diberi kesempatan memulai hidup baru. Yang kontra menjawab biarkan hukum menentukan, jangan opini publik. Itulah yang membuat nama Nikita Mirzani tak pernah benar-benar hilang dari pemberitaan. Sekarang saya ingin bertanya, jika suatu saat nanti Nikita Mirzani benar-benar dinyatakan bebas, menurut kalian apakah ia akan memilih memaafkan atau justru menggugat balik pihak-pihak yang dianggap telah merugikannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat, berbeda pendapat itu wajar karena pada akhirnya yang menentukan akhir cerita ini bukan netizen, melainkan putusan hukum. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani mengungkap fakta baru dalam sidang lanjutan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usman Lawara selaku kuasa hukum sang aktris menyoroti adanya dugaan kesalahan penerapan pasal hingga alat bukti yang dianggap tidak sah. Dia menegaskan bahwa pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE yang menjerat kliennya sangat tidak tepat. Hal ini diperkuat oleh keterangan ahli perumus Undang-Undang ITE, Henry Subiakto, yang menyebut unsur pasal tersebut harus melibatkan rahasia yang diancam untuk dibuka demi keuntungan pribadi. Menurut Usman, fakta persidangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Narasi yang muncul hanyalah seputar kritikan terhadap produk dan fisik, bukan pengancaman rahasia. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Nikita juga membongkar kelemahan alat bukti digital yang digunakan jaksa. Usman menyebut kliennya dihukum tanpa adanya alat bukti yang sah secara hukum. Dia mengklaim bahwa selama ini jaksa hanya menyandarkan dakwaan pada potongan video live Instagram dan tangkapan layar screenshot yang sudah melalui proses penyuntingan atau editing. Bahkan Usman mempertanyakan status akun media sosial Nikita yang tidak pernah disita sebagai barang bukti. Keberatan lainnya menyasar pada vonis tindak pidana pencucian uang. Pihak Nikita menghadirkan ahli yang menjelaskan bahwa aliran dana kasus
bahwa aliran dana dalam kasus ini bersifat langsung dari pelapor ke perusahaan untuk aset, sehingga Nikita seharusnya hanya sebagai penerima pasif. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari laporan dokter kecantikan Reza Gladys atas dugaan pemerasan senilai 4 miliar dan pencucian uang. Nikita awalnya divonis 4 tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun hukumannya membengkak menjadi 6 tahun penjara di tingkat banding setelah hakim menyatakan dia terbukti melakukan TPPU. Upaya kasasi Nikita pun ditolak Mahkamah Agung pada Maret 2026. Kini melalui memori PK, Nikita Mirzani berupaya membuktikan adanya kekhilafan hakim.